Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Kurnia Fitriani dengan NIM 200600231 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2020 di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Penggunaan Model Contextual Teaching and Learning atau CTL berbantuan media word wall untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa kelas 5 sekolah dasar. Kita langsung saja ke pembahasannya. Latar belakang masalah penelitian ini diambil menjadi 3 poin. Yang pertama ada kondisi ideal. Nah, memilih dan menerapkan model pembelajaran yang dapat dimanfaatkan guna mengoptimalkan hasil proses belajar mengajar dalam merangsang keterampilan proses sains siswa. Kondisi nyatanya, kegiatan pembelajaran di lapangan yang masih bersifat teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada gurunya dengan menekankan metode ceramah dan tanya jawab seperti biasanya. Sehingga siswa hanya pasif mendengarkan pembelajaran sains, seringkali kurang interaktif, mengakibatkan siswa kesulitan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyatanya. Nah, solusi dari permasalahan tersebut yakni menggunakan model Contextual Teaching and Learning atau CTL dipilih karena mampu mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menarik, relevan dengan kehidupan nyata juga. Media word wall digunakan sebagai alat bantu yang interaktif dalam proses pembelajaran. Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat peningkatan keterampilan proses sains berbantuan media word wall setelah melaksanakan pembelajaran menggunakan model Contextual Teaching and Learning? Yang kedua, bagaimana kendala yang dihadapi oleh siswa kelas 5 SD dalam melaksanakan pembelajaran dengan model Contextual Teaching and Learning atau CTL? Yang ketiga, bagaimana kendala yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model Contextual Teaching and Learning atau CTL? Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yakni yang pertama untuk mengetahui peningkatan keterampilan proses sains berbantuan media word wall setelah melaksanakan pembelajaran menggunakan model Contextual Teaching and Learning. Nah, yang keduanya untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh siswa kelas 5 SD dalam melaksanakan pembelajaran dengan model Contextual Teaching and Learning. Yang ketiganya untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan model Contextual Teaching and Learning. Nah, untuk bab selanjutnya yakni bab 3 tentang kajian teori dari penelitian ini, yang pertama ada KPS yakni keterampilan proses sains, merupakan keterampilan ilmiah yang berkaitan dengan cara memperoleh informasi dan cara berpikir individu dalam merumuskan fakta, konsep, prinsip, atau hukum terkait objek atau peristiwa sains. KPS menstimulasi individu untuk berpikir objektif, analitis, dan kritis sehingga keterampilan ini menjadikan bekal penting dalam kehidupan. Nah, kajian teori selanjutnya mengenai model Contextual Teaching and Learning atau pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran holistik yang menghubungkan materi pelajaran dengan lingkungan sekitar atau konteks kehidupan sehari-hari, termasuk aspek sosial, budaya, dan kehidupan pribadi peserta didik. Pendekatan ini menghasilkan pembelajaran yang bermakna, memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan dari keterampilan yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Nah, pada penelitian ini juga kita berbantuan dengan media word wall
Word wall adalah media yang menyerupai majalah dinding mading dalam suatu mata pelajaran yang dipasangkan di tembok ruang kelas sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta didik. Word wall ini berisi tulisan tentang konsep inti kegiatan pembelajaran disertai dengan diagram, gambar, atau objek nyata yang ukurannya cukup besar sehingga bisa dibaca dengan jelas oleh peserta didik dari berbagai jarak dan posisi di dalam kelas. Nah, dilanjutkan ada pula dengan indikator keterampilan proses sains. Menurut Rustaman, dalam Hasna 2021, keterampilan proses sains meliputi yang pertama, keterampilan melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, mengkelompokkan atau klasifikasi. Yang ketiga, menafsirkan pengamatan atau interpretasi. Yang keempat, meramalkan atau memprediksi. Yang kelima, ada sains mengajukan pertanyaan. Yang keenam, berhipotesis. Yang ketujuh, merancang percobaan atau penyelidikan menggunakan alat dan bahan. Yang kesembilan, menerapkan konsep atau prinsip. Yang terakhir, ada berkomunikasi. Nah, setelah itu ada sintaks dari model kontekstual teaching and learning. Yang pertama ada konstruktivisme, yakni landasan filosofis dalam pembelajaran CTL yang mencatatkan bahwa pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui fakta, konsep, atau aturan saja, tetapi harus dibangun oleh individu melalui pengalaman nyata agar lebih bermakna. Yang selanjutnya ada menemukan atau inquiry. Nah, proses konstruktivisme atau membangun pengetahuan sendiri pada dasarnya dimulai dari penemuan. Nah, dijelaskan bahwa dalam CTL ini pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui mengingat atau menghafal, tapi juga pengalaman pribadi dalam menemukan sendiri. Yang selanjutnya ada bertanya atau questioning. Nah, menurut Rustaman 2014, bertanya dapat meningkatkan produktivitas pembelajaran karena bertanya juga dapat menggali informasi, mengecek pemahaman peserta didik, membangkitkan respon peserta didik, mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik, mengetahui hal-hal yang sudah diketahui peserta didik, dan lain sebagainya. Yang keempat ada masyarakat belajar atau learning community. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan interaksi dengan orang lain dalam konteks pembelajaran. Learning community juga bertujuan menanamkan kerjasama di antara siswa dan memanfaatkan sumber belajar. Melalui sharing dengan teman, siswa terbiasa memberi dan menerima, menciptakan ketergantungan yang positif. Yang kelima, ada pemodelan atau modeling. Dalam pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Pemodelan dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran dan mengatasi kekurangan yang ada pada guru. Nah, dalam pemodelan ini juga saya memanfaatkan media pembelajaran interaktif yaitu word wall. Dilanjutkan dengan yang keenam ada refleksi atau reflection. Model CTL memungkinkan pembelajaran yang tidak hanya bermanfaat saja saat kegiatan belajar, tetapi juga dalam jangka panjang untuk memecahkan masalah. Refleksi penting diterapkan dalam setiap pembelajaran, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk merenungkan, menimbang, dan menghayati apa yang baru dipelajari. Nah, yang terakhir ada penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Tahap akhir dalam pembelajaran kontekstual adalah penilaian otentik yang menilai keseluruhan proses melalui berbagai kegiatan. Model CTL meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan masalah nyata, seperti kearifan budaya lokal sehingga siswa memahami budaya di sekitarnya. Nah, dilanjutkan bab 3 pada penelitian ini ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method. Adapun desain penelitian yakni menggunakan the sequential explanatory design, yakni pengumpulan dan analisis data kuantitatif dilanjutkan dengan tahap mengembangkan strategi berdasarkan hasil kualitatif, lalu tahap pengumpulan dan analisis data kualitatif, dan terakhir tahap interpretasi data kuantitatif dan kualitatif.
Nah, desain ini juga digunakan karena peneliti ingin mendapatkan data kuantitatif terlebih dahulu sebelum menjelaskan data kualitatifnya. Nah, subjek penelitian yang diambil adalah siswa kelas 5 SDN 232 Blok Sawah yang berjumlah 29 siswa yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan dari tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 8 Juni 2024 pada semester 2 tahun ajaran 2023-2024. Nah, SDN 232 Blok Sawah ini beralamatkan di KP Blok Kasur RT 001 RW 005 Kelurahan Cigondewah Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung dengan kode pos 40214. Nah, dilanjutkan dengan instrumen penelitian yang diambil. Yang pertama ada lembar tes keterampilan proses sains mencakup soal pretest dan posttest sebelum dan sesudah dilakukannya perlakuan. Nah, dilanjutkan dengan lembar angket siswa, lembar observasi guru, dan yang terakhir lembar wawancara guru. Selanjutnya ada tahap pemberian perlakuan. Pada penelitian ini saya laksanakan sekitar 6 hari, yakni hari pertama ada pemberian pretest, hari ketiga sampai kelima ada tahap pemberian perlakuan, dan hari terakhir ada post-test. Sintaks model yang digunakan yakni model CTL pada hari ketiga sampai dengan kelima, yakni pertama ada konstruktivisme, yakni siswa dikaitkan dengan pembelajaran dengan kondisi nyata di sekitarnya pada materi harmoni dalam ekosistem pembelajaran IPAS. Siswa diajak untuk memahami materi di sekitarnya tentang abiotik dan biotik. Dilanjutkan dengan menemukan hasil dari konstruktivisme itu melalui LKPD. Nah, siswa pun dirangsang untuk bertanya atau questioning, dan dilanjutkan dengan siswa membentuk kelompok belajar atau masyarakat belajar learning community dengan menggunakan media word wall untuk pengacakan kelompok itu sendiri. Nah, yang kelima ada pemodelan atau modeling. Dalam pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Pemodelan dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran dan mengatasi kekurangan yang ada pada guru. Yakni di sini saya menggunakan media word wall untuk pemodelan dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dilanjutkan dengan tahap ke-6 yakni refleksi atau reflection. Di sini siswa berpresentasi merefleksi hasil kerja mereka. Yang terakhir ada penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Di sini juga penilaian secara keseluruhan proses melalui berbagai kegiatan. Nah, di sini juga saya membagikan lembar kerja peserta didik. Dilanjutkan, dari hasil tersebut diperoleh peningkatan keterampilan proses sains dapat dilihat dari diagram rekapitulasi pretest dan post-testnya yang menunjukkan nilai rata-rata sebesar 40,68 dengan nilai tertinggi 70 dan terendah 10, yang menunjukkan bahwa kemampuan awal siswa masih rendah dan keterampilan proses sains mereka belum tercapai. Setelah pembelajaran dan menggunakan model kontekstual teaching and learning, siswa diberikan post-test dengan nilai rata-rata 68,27 dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 50. Ini menunjukkan bahwa keterampilan proses sains siswa meningkat setelah diberikan perlakuan menggunakan model kontekstual teaching and learning, yang terlihat dari nilai-nilai rata siswa sebesar 68,27 dengan end gain pun yang teridentifikasi normal. Pada rumusan masalah kedua yakni tentang kesulitan siswa. Nah, di sini juga respon siswa dalam pelaksanaan model CTL berbantuan media word wall untuk meningkatkan keterampilan proses sains ini disediakannya angket yang diisi oleh seluruh siswa yang mendapatkan respon positif
Hanya saja ada beberapa siswa yang mengalami kendala dan kesulitan ketika pembelajaran, yaitu siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan dan memahami materi pembelajaran, terutama dalam menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam materi sains. Kemudian, gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Ada siswa yang cenderung lebih suka belajar sendiri, ada yang juga suka belajar berkelompok. Hal ini menyebabkan kurangnya ikut serta dalam kegiatan diskusi. Selain itu, kendala siswa dalam bertanya karena kurang terdorong rasa percaya diri dalam diri siswa sehingga menyebabkan kekurangan partisipasi aktif di dalam kelas. Oleh karena itu, diperlukan peran guru sebagai fasilitator untuk membangun dan mendorong siswa lebih aktif, kreatif, dan berani dalam kegiatan pembelajaran. Pada angket respon siswa, terlihat juga antusias dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, angket ini juga terdapat 20 pertanyaan yang terdiri dari 10 pertanyaan negatif dan 10 pernyataan positif yang terlihat dalam representasi hasil angket siswa. Nah, pada perumusan masalah ketiga, yakni untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru, maka penelitian ini melakukan observasi guru dan hasil wawancara oleh guru. Untuk mengetahui kesulitan yang guru alami dalam melaksanakan pembelajaran kontekstual teaching and learning, nah observasi ini juga diperoleh hasil 89% dengan memilih ya dan 11% dengan memilih tidak dari lembar observasi tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran dengan adanya perlakuan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Nah, dari hasil wawancara guru juga, model CTL ini cukup menantang bagi guru jika dalam perencanaannya tidak disusun dengan baik. Salah satunya dengan memerlukan benda konkret yang sesuai dengan materi dalam kehidupan nyata. Guru juga harus lebih kreatif dan pembagiannya sehingga cenderung siswa pemilih dalam menentukan kelompoknya. Sehingga diperlukannya metode yang tepat agar kelompok dapat terbagi secara heterogen. Namun secara keseluruhan, dalam model CTL ini sudah dilaksanakan cukup baik dengan berbantuan media word wall, karena dengan adanya media tersebut dapat membantu terciptanya pembelajaran yang lebih interaktif, efektif, dan menumbuhkan suasana lebih aktif ketika pembelajaran. Dari hasil penelitian yang telah diteliti, maka diperoleh kesimpulannya, yakni peningkatan keterampilan proses sains siswa pada materi harmoni dalam ekosistem mengalami peningkatan dan perbedaan yang relatif signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata N-Gain score sebesar 0,46 dan N-Gain persen sebesar 46,64 yang masuk pada kategori sedang, yang memiliki arti bahwa model CTR berbantuan word wall dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa khususnya pada materi harmoni dalam ekosistem. Kesulitan siswa juga, yakni kendala dalam meningkatkan keterampilan proses sains ini yaitu siswa kesulitan dalam memahami materi khususnya dalam menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam materi sains, gaya belajar yang berbeda, sehingga siswa suka belajar secara individu dibandingkan dengan kelompok, dan kesulitan dalam menyampaikan pertanyaan karena siswa kurang rasa percaya diri dan dorongan untuk berani bertanya. Lalu, kendala yang dihadapi guru menerapkan model CTL berbantuan word wall dalam meningkatkan keterampilan proses sains, yaitu guru mengalami kesulitan dalam manajemen waktu dikarenakan dalam pelaksanaan memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang sesuai dengan sintaks model CTL. Kesulitan dalam menghubungkan materi dan kehidupan yang benda konkretnya yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa, dan kesulitan dalam membagi kelompok secara heterogen disebabkan cenderung pemilih dan pembentukan kelompoknya. Nah, saran dalam penelitian ini bagi siswa disarankan untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan lebih aktif terlibat dalam setiap aktivitas, bertanya jika mengalami kesulitan, serta menggunakan kesempatan untuk menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman sehari-hari.
Bagi guru disarankan untuk mengikuti pelatihan tambahan guna meningkatkan keterampilan dalam menerapkan model CTL dan untuk bisa mengoperasikan media interaktif lainnya, salah satunya Wordwall. Bagi sekolah juga, sebaiknya pihak sekolah perlu meningkatkan fasilitas teknologi yang ada, seperti perangkat komputer, tablet, koneksi internet yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Bagi peneliti lanjutan, peneliti disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, untuk mengevaluasi efektivitas jangka panjang dari model CTR berbantuan media Wordwall dalam berbagai konteks dan jenjang pendidikan. Sekian presentasi penelitian yang sedikit saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutannya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.